Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Fadia Rahmawati dengan NPM 2121020113, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas HTND. Di sini saya akan mengulas materi dari Filsafat Hukum Islam tentang kaidah-kaidah hukum Islam dengan dosen pengampu Pak Hervin Yoki Pradita. Baik, materinya yaitu materi yang pertama yaitu prinsip dalam hukum Islam. Di sini kata prinsip berarti yaitu asas. Jadi kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu cita-cita menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu diantara lain: pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Misal, orang yang sedang bepergian, sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Maidah ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasyukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat itu diturunkan. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan yang terakhir, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Prinsip yang terakhir atau yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi atau rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Materi selanjutnya yaitu kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Ashba wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Adapun macam-macam kaidah hukum Islam yaitu yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudorotan itu harus dihilangkan.
yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan, dan kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Prinsip yang kedua atau yang terakhir yaitu kaidah gairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan keujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah gairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashiba wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Syauti. Adapun tujuan hukum Islam yaitu kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syaitibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Sekian presentasi pengulasan materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terjadi kesalahan kata ataupun kesalahan yang lain, mohon dimaafkan atau dibenarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.